Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga, moga, silakan masuk. Ayo duduk sini. Narak. Moga. Narak. Pripun niki? Saking pundi niki? Ngapunten niki saking Ansor Bahasa Kulo. Oh, Masya Allah. Nggih. Iki badhe konsultasi kalian panjenengan. Nggih. Mengenai pengaruh di kalangan remaja yang sekarang ini merebak tentang berbagai macam masalah itu Ustaz. Iya. Iki mangke rencana badhe akeh masalah niku. Monggo masih Mas. Siap. Jadi gini Pak Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai kalangan anak muda dalam menyikapi era digital sekarang ini. Semisalnya satu contoh dalam penggunaan media sosial, bagaimana cara kita menggunakan media sosial itu dengan baik. Mungkin itu temuan. Gini. Terima kasih sekali panjenengan dari Ansor Plutan ya. Alhamdulillah. Mengenai ini sebetulnya konsep kita sederhana ya, sederhana saja. Kalau kita mengikuti guru-guru kita ya, itu insya Allah lah kita semua bisa menghadapi segala permasalahan, terutama era sekarang ini ya mesti beda dengan era sebelumnya ya kan. Bagaimanapun sampai yaumil kiamah itu nanti akan ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan dan ini mesti kita harus hadapi. Dan sesuai dengan ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah itu harus menjadi pelopor terdepan. Bagaimana Rasulullah SAW ini beliau menjadi pelaksana tunggal. Kemudian beliau mewasiatkan ya al ulama warasatul anbiya ya, termasuk kita juga ya, kalangan Ansor, Ibnu, PPNU, siapapun pemuda milenial yang terkenal bahasa sekarang milenial, ini juga harus bisa menjawab tantangan ini. Dan konsep sederhana, kita harus masuk menguasai medan, harus menjadi pelopor terdepan, menguasai media sosial, itu harus. Tentunya dalam hal-hal kebaikan. Sebab apa? Konsep Nabi kan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Untuk menutup perbuatan atau keadaan yang tidak baik, itu kita tutup dengan konten-konten kita yang baik-baik. Itulah ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kenapa ajaran kita itu begitu begitu terkonsep, sebetulnya terkonsep banget, ya kan? Dengan sedemikian rupa kita harus pandai dan secara keilmuan kita harus bisa mempertanggungjawabkan ini. Dan insya Allah konsep kita itu insya Allah bisa mengatasi itu semua. Oleh karena kita lihatlah, ya kan, banyak dari kalangan kita, ulama-ulama kita yang bisa masuk ke dalam dari berbagai keadaan. Itulah ittaqillaha haitsu ma kunta, ya kan? Kita bisa masuk ke pemerintah, kita masuk ke kalangan ini orang-orang awam, orang-orang yang suka maksiat sendiri itu kita juga harus bisa menerobos ke situ. Jangan kita melihat mereka itu seakan-akan kita jijik, jangan. Ya, kita harus bisa mendekat mereka. Itu konsepnya itu. Karena yang dibawa kita adalah kebaikan. Ya kan? Dan keadaan apapun di dunia ini, kenapa turun agama Islam? Ya konsep kebaikan itu yang harus kita jalankan, ya kan? Dari kafir supaya menjadi beriman, dari rusak supaya menjadi baik. Itu konsepnya sebetulnya sederhana seperti itu. Kemudian yang ingin saya sampaikan sekali, yang ini tidak perlu panjang-panjang ya. Ininya begini. Tanpa harus keilmuan kita itu pinter-pinter banget. Ini konsep untuk semua saja lah. Ya kan? Itu kita pakai konsep sederhana, yaitu
tanpa dalil gitu. Ya kan? Pakai hukum alam. Ya. Suara terbanyak itu adalah pasti yang menguasai. Ya kan? Itu konsep sederhana. Oleh karena kita ya pakai itu, pakai konsep itu. Maka jika kita secara keilmuan kita bodoh, nggak tahu apa-apa, kalau kita pakai konsep itu insya Allah kita akan selamat. Ya, misalnya untuk menentukan Ramadan, menentukan Syawal dan sebagainya. Itu kalau konsepnya pakai itu, ini tanpa dalil loh. Dalil ini belum tak keluarkan, ya kan? Misalkan dalam satu lingkungan ya, atau dalam satu organisasi Ansor nih misalkan mau bagi-bagi tajil nih misalkan seperti itu. Ini musyawarah ini mau bagi tajil ini bentuknya kayak apa? Apa pakai kolok atau pakai nasi? Nah, jumlah Ansor ada sekitar 100 orang misalnya. Yang setuju pakai kolok itu lebih besar misalnya ada 80, yang 20 pakai nasi. Kira-kira kesepakatan yang paling diambil itu yang mana itu? Tentunya yang paling banyak kan? Nah, kemudian yang 20 itu pasti akan ngikut yang banyak apa kekeh dengan pendiriannya. Iya, itu konsep sederhana kan? Dan diterima oleh siapapun. Kalau dia tetap kekeh, maka itu ada satu egoisme yang perlu dipertanyakan. Ya kan? Belum kita kemudian kita ambil dalil. Nah, kalau kita ambil dalil, ini Nabi mengatakan demikian. Inna ummati la tajtami'u ala dolalah. Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil aqdam. Itu Nabi mengatakan demikian. Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul, bermusyawarah untuk mengambil satu keputusan yang jelek, maksiat, memikirkan hal-hal yang mudarat. Jadi Nabi mengatakan demikian, tidak mungkin itu kalau dia mengaku umatku, ya maka tidak akan pernah berpikiran untuk membahas maksiat. Artinya apa? Berarti artinya standar kebaikan itu, ya kan, baik itu masalah misalnya kemarin masalah Ramadan misalnya ya, masalah derajat mungkin Muhammadiyah 2 derajat, NU 3 derajat. Sebetulnya itu kan konsepnya semuanya baik semua kan? Baik semua. Kita mau pilih yang 2 derajat, 3 derajat, itu baik, masih dalam naungan baik. Kita mau ngambil yang 2 derajat yang baik, 3 derajat yang baik. Tapi konsep yang diambil anjuran Nabi adalah fa idza ra'aitum ikhtilafan. Apabila ada perbedaan. Ya, di situ ya ada perbedaan, ada yang 3 derajat, ada 2 derajat. Kemudian di situ menjadi ikhtilaf, perselisihannya. Maka keputusannya bagaimana? Kata Nabi, fa'alaikum bisawadil a'dham. Maka ikutlah yang paling banyak. Bukan yang paling benar. Ini yang perlu diingat. Bukan yang paling benar, tapi yang paling banyak. Ya, maka yang paling banyak adalah hari Minggu, ya kan? Iya, makanya harus seperti itu. Dan perlu dipertanyakan ketika dia kekeh dengan hari Sabtu. Ya nggak salah, tetap nggak salah. Tapi kalau kita menjunjung tinggi maslahat, ya kan, maka di situ akan ketahuan, ya kan, yang mementingkan maslahat atau mementingkan golongan. Nah, itu konsep kita itu jelas. Oleh karena itu dari berbagai kalangan siapapun lah, maka insya Allah jika kita pakai hukum alam saja, kita belum mengeluarkan dalil tadi, itu kita sudah menang, ya kan, menang secara umum bisa menang. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, termasuk ajaran-ajaran azwajah itu kan, ya kan, senang tahlil, sholawat dan sebagainya. Itu kan kita harus mengikuti mereka, sekalipun kita mungkin kita belum kenal NU itu seperti apa, ajaran, ya kan, Nahdlatul Ulama itu seperti apa, azwajah itu apa. Tapi mereka yang ada di pikiran mereka itu, saya ikut-ikutan itu, ikut tahlil ya tahlil, ikut sholawat, sholawat itu. Dan konsepnya ulama kita yuk hebat sekali. Konsepnya kenapa, ya kan? Kita secara keilmuan itu sanadnya harus sampai Rasulullah. Itu karena apa? Proses pertanggungjawaban secara ilmiah, keilmuan itu harus dijunjung tinggi. Nyuwun sewu, ya. Dan hanya ada di kalangan kita
yang menjunjung tinggi keilmuan, sanadnya itu bisa terpelihara, ya kan? Jadi kita sendiri kalau mau ngaji ya harus sama guru-guru kiai-kiai yang ngaji, sama guru-guru yang nyambung keilmuannya sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak sembarangan. Sekarang banyak YouTube dan sebagainya ya, banyak ustadz-ustadz baru, ya kan, yang dulunya sebetulnya ngajinya alif bata itu dari orang-orang kita, setelah begitu dewasa sudah bisa baca Quran, malah ya melawan guru-guru kita. Itu anehnya di situ. Dan konsep sederhananya hanya itu sajalah. Mari kita tanpa kita memikirkan ini NU seperti apa, Azwajah seperti apa, kalau kita mengikuti yang terbanyak, ya kan, kalau ulama yang terbanyak, ilmu yang terbanyak, satu ajaran yang banyak diikuti, udah itu semuanya akan, insya Allah akan selamat dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, atau mudah-mudahan kita semua selamat ya, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saja. Terima kasih.